Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cek Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lagi masuk Palembang, banyak tenang menjadi gelombang dan mencari-cek kalau nak tenang, nontonlah acara kami Someone bersama Ustaz Husyam dan Cewa. Bulan sawah dulu hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh lah ini, pokoknya segalanya ada. Jawa tuh kun fayakun pasti jadi. Iya. Dulu, nah sebentar lagi kita tak lebaran ya. Lebaran, puasa. Suasana baru ya? Suasana baru. Iya. Kunci lama tadi. Kursi lama. Ini kursi zaman dingin. Jangan dingin je. Kawan dari tusuk. Dia itu masuk. Kawan dari tusuk. Masya Allah. Ini kuari satu tua je. Turun mulu. Oh, jadi Atau turun dah. kolaborasinya ini yang lama, ini yang baru. Iya. Nah, Ustaz, kita ini kan menjelang lebaran. Iya. Iya. Jadi cewek pengen nengin cerita lebaran ini macam-macam, Ustaz. Betul. Pertama, bersiget nak berbaju, Ya. nak bersepatu, pokoknya semua baru. Nak bangga. Nah, Ya. jadi cewek kan nak baru, nanti nak lain lagi baru pula. Ya. Pengumuman nak baru, nah, malu pula. Nah, Ustaz ini mengkaji hal seperti ini, Pak Ustaz. Kenapa harus baru-baru ini? Kira-kira, Ustaz, Iya. Jadi kami cek. Jadi kita ini Ramadan, ujung Ramadan itu kan harusnya di dalam ayat Al-Baqarah ayat 185 itu ujungnya itu la'allakum tashkurun, ya. Kata Allah, orang-orang yang masuk Ramadannya itu dengan dia meninggikan Al-Quran, mempersamai Al-Quran, diisi dengan kajian-kajian dan seterusnya, amal kebaikan, dan kemudian dia keluar Ramadan itu menjadi seorang pemenang. Maka dia harus bersyukur. Tanda syukurnya kepada Allah itu, kenapa? Karena dia sudah kembali dalam 3 hal. Pertama kali dia kembali kepada fitrahnya. Oh, kita. Makanya orang itu bertakbir itu kan karena apa? Karena dia kembali gembira, kembali sebagaimana bayi yang baru lahir. Jadi fitrah. Apa fitrah manusia itu? Fitrah manusia itu 3 hal. Fitrahnya fitrahnya itu mulia, fitrah manusia itu adalah fitrah yang tinggi. Kalau manusia itu ketika dia kembali setelah bulan Ramadan, kenapa dia tidak pintar? Karena apa? Karena selama Ramadan itu bersama Al-Quran. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 38 itu, turunlah kalian dari surga, kemudian dikatakan kepadamu petunjuk dariku, maka ambillah petunjuk itu, maka tidak ada rasa takut dan sedih kepadamu. Ya, apa itu petunjuk Allah? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Dalam ayat kedua dari Al-Baqarah itu adalah kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka selama dalam bulan Ramadan kita membersamai Al-Quran. Mau itu tilawah, mau itu tadabbur, mau itu kajian, sifatnya itu bersama Al-Quran. Karena membersamai Al-Quran dengan hati yang bersih selama puasa, pasti dia akan kembali kepada fitrahnya. Fitrah itulah yang menjadikan manusia itu mulia. Nah, mulia itu kenapa? Kenapa mulia manusia? Karena mulia itu selama bulan Ramadan makannya baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mulia itu adalah mereka adalah orang yang makan rezeki yang baik-baik dari itu. Kenapa? Kalau bulan Ramadan kita makan kurma, ya. Ya, milih makanan yang terbaik yang dimakan Rasul, itulah kurma. Nah, kurma itu makanan terbaik dari Rasul. Ketika kita makan selama Ramadan, tidak kalah makan yang masing-masing, cek. Terutama kayak perut kita dan keluar, masuk. Gawat. Nah, maka kita nak ngojek burung, burung akhirnya, nyari makan pacar, nak berkreasi, nak buat podcast burung. Nah, lagi dalam apa dah? Maka untuk menjaga itu kita makan negara pasir, selektif selama Ramadan sampai 30 hari dari luar Ramadan
maka makanan terjaga. Bahkan makanan itu bukan terjaga dari sisi makanan yang baik, tapi bagaimana kita mendapatkan makanan itu. Hasil dari mana? Bukan hasil dari korupsi. Nanti juga ke perut kita nih. Ya, bukan dari hasil nyuri, dari beras. Apalagi maksa uang, minta duit dengan uang cair, maksa uang. Itu kan karena dimasuk ke mulut. Uang belum tentu senang dengan apa yang dikasih uang. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, makanan selama Ramadan yang terjaga bersih, dan bahkan kita makan itu dengan mengucapkan doa. Tutup dengan alhamdulillah. Nah, ketika kita dipakai semua elemen ketakwaan itu, maka kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Imbasnya yang ketiga setelah bulan puasa, di mana orang di bulan puasa itu senang gemar berbuat kebaikan. Oh iya benar. Benar. Nah, makanya kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat surat 93 ayat 4 itu bi ahsani taqwim, ya. Watini wazatun wa turisina nawazal baladami laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Nabi ahsani taqwim itu manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk, ya. Tapi sebaliknya sumar dan nabu asfala saat ini dia akan sederhana jadi manusia itu. Kenapa? Karena dia tidak mau dalam 3 hal. Nah, apa itu? Fa'ammal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar amma bi nikmati rabbika fahaddits. Apa? Kepada anak yatim janganlah dia berlaku sewenang-wenang. Kepada orang miskin janganlah dia berhati. Dengan iman Allah dia bersyukur. 3 hal ini pasti dilakukan kalau dalam puasa. Paling tidak kalau dia tidak ada duit datang kepada dia, dia mengerti, mohon maaf Pak, belum dapat, mudah-mudahan Bapak dapat rezeki dari tempat lain. Itu lebih baik ketimbang memberi dengan mengejek dan memperolok. Iya kan? Iya. Allah benar kan Ustaz dan Pak Ustaz. Cuman ini kan uang jangan. Gak alhamdulillah. Brother. Oh, alhamdulillah Pak Ustaz. Kami kadang nganter barang ini lebih ke. Berarti CI uang jalan. Bukan. Bilang CI Yang jelas kan, Cewek ini melayani ojol juga. Ya. Maksudnya Melayani masyarakat. melayani masyarakat. Siapa itu? Nah, kita juga harus bersyukur adanya ojol. Alhamdulillah. Tidak banyak lagi nak ke pasar, nak belanja. Lain Kalau datang, Ya. cuma sih kok Ustaz jangan dimarahi. Betul. Sudah itu jangan ibaratnya dibatali. Betul. Kesian tuh ada yang nombok Ustaz kawan-kawan tuh. Masya Allah. Ada kesian juga menganggapnya dapat kan tetap dibatali. Iya. Nah, tapi dalam bulan suci Ramadan ini alhamdulillah kawan-kawan ojol juga banyak rezeki. Ada baik. Ya. Benar kan Pak Ustaz? Bulan puasanya harus berbuat baik. Ya kan? Apa kata Pak Ustaz tadi ya? Oh, terasa yang Pak Ustaz. Kami juga ojol tuh ibaratnya jalan tidak terasa. Mati Pak Ustaz. Ladas. Baterai. Baru stop. Masuk lagi. Dan semua dipakai. Cuma ada Ustaz, ada ujung pulau. Di bulan Fitri ini, Betul. istilah itu sudah terhapus dosa-dosa. Ya. Karena bulan puasa tadi. Ya, betul. Jadi wajarlah kita harus bergembira. Betul, bergembira. Cuma tidak berlebihan. Ya, bukan casingnya. Ya kita berbarui. Nak beli sibuk beli baju baru, nak kue, nak ngecat rumah, nak beli mobil baru. Iya, bukan itu sesungguhnya. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting kebersihan hatinya karena sudah kembali kepada fitrah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya 3 hal tadi sudah tercukupi. 3 elemen ini terpenuhi maka dia menjadi manusia yang mulia, yang pintar, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rangkaian-rangkaian menjadikan orang itu nanti
kedepannya menjadi lebih baik. Betapa ruginya orang ketika di Ramadan dosanya tidak diampun, tidak terampun. Kenapa? Karena dalam Ramadan tidak berbuat kebaikan. Jadi bukannya ketika yang disebut itu lebaran fitri, baju baru, bukan itu yang paling penting. Boleh ada baju baru boleh, tapi bukan yang substansial dan esensial untuk dipahami. Yang dipahami masyarakat itu harusnya adalah kembali kepada jalan ketakwaan tadi. Kalau kata nama semua, ayat apa? Toko-toko, atau rumah-rumah, Fatihah. Kapan mengawin itu? Oh iya. Dari mana? THR itu jangan dilihat. Bagi orang yang bekerja, lembaga yang itu indah. Tapi tidak THR. Dan tidak boleh kita kalau ingin mulia tangan di atas. Ya kan? Nikmat Allah yang kalau Allah kasih kita syukuri. Nah, makanya tunjuklah Allah tashkur. Bersyukur kepada Allah itu tidak berlebih-lebihan. Kalau memang boleh duit lebih, cukup untuk beli jubah, cukup untuk beli baju baru anak kita, beli dah apa. Tapi jangan juga nak beli sesuatu yang tidak sanggup kita beli. Ini kan berlebih-lebihan. Cewek ini juga pengen Pak Ustaz pakai jubah. Iya. Nah, kan pas nengahin, suruh berdoa, salah berdoa. Doa yang terbaik ini mengerti. Asal Indonesia. Asal kita sendiri. Aku kita nak. Yang terbaik Fatihah. Ya bukan Fatihah. Sejak itu Fatihah. Nah ini juga Pak Ustaz, yang jelas dulu deh. Masalah lebaran ini jangan masuk ke diri. Betul. Jangan masuk ke diri katik kawarati. Jangan nak bersigar, nak berbaju, nak beli mau mahal-mahal. Sekarang banyak yang apa ya ibaratnya PJ. Iya kalau cewek ternyata bukan masalah apa. Yang penting kita tahu mereknya di PJ. Oh maaf ya bukan. PJ bukan. Memang PJ itu membantu juga untuk masyarakat. Iya. Yang harga 5.000, 10.000 ada. Asal jangan nyanyi. Ya bukan datang dari rumah dan juga perlu duit juga begitu kan? Kami nggak usah dipasang yang begini. Itulah kemarin tuh cewek rumah tinggi, ya kan? Para momok sepi. Kemana orang belanja? Sepi. Nah itulah caranya licin. Sesuai dengan segmennya. Sesuai dengan segmen masing-masing. Yang baca apa begini? Maaf ya, cewek itu bukan hanya logo BJ, maksudnya itu BJ itu membantu kita juga. Artinya itu tidak memaksakan, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Betul. Sesuatu yang bagus tapi tidak dibutuhkan buat apa? Misal cek tadi, nah pakai juga. Yo, lo merasa pantas atau lo merasa pas? Apa yang dipaksa? Ya. Kalau tidak pas kamu ada. Ya. Kalau tidak pas kamu aku tidak paksa. Kejingan, kenapa? Seru ya kalau ngomong Pak Ustaz. Apalagi menjelang lebaran ini ya. Sekali lagi gitu Pak Ustaz. 2 hari lagi. Insyaallah. 2 hari lagi. Insyaallah. Pasan hari Rabu. Lebaran Rabu. Hari Rabu. Hari Senin. Oh itu. Lagi lagi. Kita tutup lah. Sidang sebab. Itu dulu sidang sebab. Yang penting ingatnya jangan berlebih-lebihan ya. Jangan berlebih-lebihan. Walaupun ada perintah dalam Al-Quran ya, surat Al-A'raf ya kalau salah ayat 31 itu bahwa kalau kita masuk masjid pakailah pakaian yang bagus, pakai rumah-rumah ya, tapi tidak berlebih-lebihan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting bersih. Yang penting barang itu halal, bukan hasil meras, bukan hasil nyolong. Jangan maling di mall pakai untuk lebaran. Ya, nolong uang apa tetangga untuk lebaran itu kan sesuatu yang tidak masuk apa namanya di akal ya. Nodong nyopet untuk alasan lebaran itu kan merusak citra Islam, pemahaman yang salah kan. Nah itu yang penting kita paham dengan masyarakat itu kan.
Dan yang paling penting jangan mubazir. Ketika lebaran itu makanan itu kan banyak di atas meja. Nah, mubazir itu kan kawan setan. Hati-hati. Mubazir itu kawan setan. Jangan sampai ketika lebaran kita justru lebar. Apa yang lebar? Amal kita hapus. Kenapa lebar? Ya karena perbuatan sia-sia. Salah satunya makan berlebihan. Iya, oke. Dan yang jelas kalau memang banyak makanan. Nah, Paling banyak, paling besar kuliner di Palembang. betul. Iya. Mak subak, mak panjang, kue lapis. Macam pokoknya. Jangan Mak Jolas. Jelas. Yang jelas telur yang ada di seberang sana kalau tebakan Palembang banyak makanan. Ya. Mampir rumah kita. Kalau macam wanita kaki kue. Tunggu. Cuma martabak Israel itu martabak kari-kari. Nah, itu yang disampaikan tadi. Kepada Imam Allah nyatakan dengan suku. Jangan ngomong, kami tidak kasih apa-apa di rumah. Inilah di rumah ada martabak. Apa itu bukan rezeki dari Allah? Jangan kita tutupi sesuatu yang Allah sudah kasih di kita. Inilah rezeki yang datang dari Allah. Segera nikmat, mudah-mudahan yang nikmatan ini membawa berkah buat kita. Nanti kita kasih apa-apa. Padahal di rumah. Itu yang membuat kita itu tidak tinggi dan Allah. Padahal kalau mau tinggi terhadap nikmat apapun yang Allah berikan, syukur. Syukuri. Mas Cewan itu cek ini, Pak Ustaz. Ciri khas rumah Cewan itu muat itu. Muat martabak. Isi telur sitok. Nah itu ciri khas. Tapi kue-kue ya dikit-dikit ada. Alhamdulillah. Kan enak mensyukuri. Yang jelas ya itulah ciri khas kalau tempat kan pempek, ciri khas kan. Nah mungkin banyaklah pempek kan apa pulau kan. Siapa yang nggak makan martabak, pilihan itu Cewa. Nah, jangan sampai karena martabak, tapi karena kita namanya silaturahmi. Yo, artinya itu yang konteks penting itu. Tapi memang benar anak murid Cewan itu, kalau saya anak murid Cewan seluruh anak murid, dek, karena keliling-keliling itu, kalau sudah lapar rumah, jadi mereka tuh senang makan martabak. Alhamdulillah. Duduk di rumah, oh, ngelapa ya, kayak bagus. Iya. Ngelapa ya, oh, makan martabak. Buatan Kayak Palembang. itu Palembang. Latihkan. Pokoknya di rumah lu habis motor aja dari itu lah. Masya Allah. Orang jalan lagi. Masya Allah. Iya, nggak tugi karena. Nah, dulu masalah lebaran kita panjang kalau cerita ya. Betul. Nah, kayak kita sambung lagi yang jelas Cewan sama Pak Ustadz mengucapkan minal aidin juga. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, kepada semua pemirsa netizen dimanapun berada, ya kami mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan lebaran hari ini menjadikan lebaran yang terbaik bagi kita semua. Amin. Dan juga Cewan juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk dulur-dulur yang di luar Sumatera maupun di Sumatera dan untuk semua dulur-dulur yang di Palembang, mohon maaf lahir batin. Amin. Kalau ada kata-kata yang salah dan juga minta maaf Pak Ustaz. Kalau ada amin ya. Ya kan? Terima kasih Pak Ustaz. Galak podcast sama Cewan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan podcast ini menjadi kenangan. Amin. Untuk dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Betul. Nah, saudara, karena waktu itulah yang mengejar kita ya. Kapal api masuk memang banyak tenang jadi gelombang. Kalau macam bicet dasar, nontonlah acara kami Sabwa.